Jangan pernah memandang rendah apapun. Nah, ini wejangan simpel dari para orang tua kita yang harus kita perhatiin dan juga praktekin di kehidupan sehari-hari. Karena sesuatu yang kita anggap biasa-biasa aja bukan nggak mungkin suatu saat nanti itu akan jadi sesuatu yang besar. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. 4 tahun lalu kita sama-sama dikagetin ya dengan kehadiran si Poco F1. Jeronya nih flagship tapi harganya mid range. Tapi setelahnya Poco kayak lebih adem ayem, nggak ngoyo bikin flagship killer lagi. Jujur aja ekspektasi kita ke Poco jadi sedikit menurun. Tapi sekarang ekspektasi tersebut udah naik lagi, udah tinggi lagi gara-gara F4 GT. Dulu siapa yang sangka kalau Poco ternyata bisa bikin HP gaming yang beneran gaming. Satu hal pembeda Poco F4 GT dengan HP gaming lain, yaitu ini adalah HP gaming paling compact. Kalau HP gaming lain gede-gede, lebih tebal dan lebih berat. Size F4 GT itu kayak HP pada umumnya aja, tapi dia tetap punya sentuhan gaming di bodinya. Sebenarnya dia punya 3 pilihan warna. Kalau gua udah jelas paling suka Cyber Yellow, kuning ya, yang udah jadi warna khas Poco, keren sekaligus nyentrik. Gua nggak nyangka ya Poco bisa bikin HP gaming sesolid ini. Frame atau tulang rangka F4 GT ini solid abis, premium banget, kelasan HP belasan juta lah. Sisi-sisinya ini dihiasin ada speaker stereo di atas dan di bawah, ada infrared dan 2 tombol sakti L1 L1 dengan sistem pop-up magnetic. Kita slide switchnya baru akan nongol tombolnya. Oh ya, tapi dia nggak punya jack audio sama slot micro SD ya. Nah, khusus varian Cyber Yellow ini ada tekstur 3D yang nimbul, yaitu garis-garis hitam di bagian kanan dan kiri, di belakang, dan 1 garis memanjang di tengah. Gak ketinggalan di frame kameranya juga ada 2 lampu LED buat notifikasi. Seri F4 baik itu yang biasa maupun GT ini adalah seri yang punya layar menarik. Coba dong lihat bezel bawahnya. Nah, ini udah tipis banget ya. Jadi kiri, kanan, atas, bawah hampir sama tipisnya. Kalau kayak gini kan jauh lebih enak ya dilihatnya. Nah, sektor layar biasanya juga jadi pembeda nih antara HP biasa dan HP gaming. Nah, di sini F4 GT ini punya touch sampling 480 Hz dan refresh rate 120 Hz biar cepat ngerespon sentuhan jari kita. Untuk panelnya AMOLED 1 miliar warna, ada always on display, tapi fingerprintnya disatuin di tombol power. Ini cepat dan malah cenderung oversensitif ya. Kesentuh dikit aja dia langsung bereaksi getar-getar. Nah, untuk pelindungnya sendiri ini layarnya udah Gorilla Glass Victus. Dan ngomongin soal getar-getar, haptic engine di F4 GT ini berasa gentle banget ya. Memang khas HP gaming premium, nggak selembut haptic HP flagship biasa. Kalau kita ngetik tiap huruf yang kita sentuh itu berasa banget getarannya. 2 jempol buat tim Poco. Terus tadi kan gue bilang F4 GT ini punya speaker stereo atas bawah. Tahu nggak? Stereonya ini bukan cuma 2 tapi 4 dan udah high res audio Dolby Atmos. Kalau lagi pakai di kamar volume 50% itu udah cukup banget. Seminggu pakai F4 GT gue nggak pernah merasa perlu set volume ke 90 atau bahkan full 100%. Kalau mau live stream, nah kita main game, kita siaran langsung ya, kita bisa pakai 3 mikrofon di handphone ini. In terms of gaming, kalau kita lihat harganya yang 8,999 juta terbayar dengan Snapdragon 8 Gen 1. Opsi kapasitasnya cuma ada 1, RAM 12GB LPDDR5 dan storage UFS 3.1 256GB. Karena Snapdragon 8 Gen 1 ini punya raw power yang tinggi, otomatis temperatur juga lumayan tinggi ya. Di sini F4 GT sebagai HP gaming ngasih solusi cooling vapor chamber liquid cool 3.0 dan dia punya tingkat toleransi panas yang lumayan tinggi alias nggak cengeng alias nggak gampang overheat. Misal kita main Genshin Impact set rata kanan 60 fps, kalau udah di atas 10 menit suhu body itu bisa nyentuh 45 derajat Celcius tapi tetap bisa hasilin frame rate stabil di atas 50 fps. Kalau HP flagship lain yang bukan HP gaming dan nggak punya cooling khusus itu biasanya pasti banyak yang kena frame drop. Buat yang masih aware sama skor benchmark, F4 GT bisa hasilin skor Antutu nyaris 1 juta. Harusnya sih bisa 1 juta, tapi enaknya kita cobanya di ruangan dengan suhu ambience di bawah 30 derajat Celcius mungkin ya, biar dapat skor segitu. Nah, gua pakai F4 GT buat main Apex Legends mobile, sejam baterainya berkurang sekitar 17%. Tapi kalau cuma buat nonton Netflix sejam berkurang 3% aja. Untuk daily use campur aduk main game sekitar sejam dan streaming film di atas 2 jam, gua bisa dapetin SOT 5,5 sampai 6,5 jam, itu udah aman banget. Dan hebatnya apa? Ngecasnya ini support 120 watt 16 sampai 18 menit udah keisi penuh. Kalau pagi
pagi-pagi ngecas biasanya gue belum kelar berendam di bathtub, ini udah penuh baterainya. Dan enaknya dia ada proteksi overcharge juga. Misal ngecas malam kita tinggal tidur, dia itu bakal otomatis berhenti di 80% dan lanjut ngisi lagi paginya, dia lanjut sampai dengan full 100%. Terus gimana nih dengan kameranya? Nah, F4 GT kebawa triple kamera. Agak mengejutkan ya, ternyata lensa utamanya pakai IMX686 di 64 megapiksel ditemenin ultrawide 8 megapiksel sama 2 megapiksel makro. Buat selfie-nya 20 megapiksel IMX596. Nah, karena ini adalah HP gaming, gue nggak berani pasang ekspektasi tinggi-tinggi untuk kameranya. Pakai sensor Sony dan bisa rekam 4K 60 fps aja hitungannya udah oke. Nah, gua udah coba motret di berbagai kondisi, outdoor siang bolong, di dalam gedung, sampai outdoor malam-malam. Kalau boleh kasih angka, gua kasih 7,5 lah. Kamera F4 GT itu punya karakter warna yang cenderung pekat, begitu juga dengan shadow-nya. Sedangkan untuk dynamic range bisa ditangkap dengan baik, ada setingkat di bawah level kamera flagship lah. Jadi paling biasanya gua akan edit, gua naikin shadownya kalau mau post di media sosial. Urusan shutter speed rasa fine-fine aja karena gue coba motret anak gua yang sering gerak itu lebih sering dapat hasil yang oke daripada yang ngeblur. Rekaman videonya juga bisa diandelin ya. Dia punya steady video buat rekam di Full HD 30 fps. Fitur ini nggak bisa dipakai kalau kita rekam 60 fps. Tapi menariknya AIS-nya masih tetap jalan di perekaman 60 fps sehingga hasilnya masih tetap berasa smooth. Dengan catatan karena ini AIS bukan OIS, jadi terkadang akan terasa ada jitter. Perekaman kamera belakang Poco F4 GT stabil ya, Full HD 30 fps. Nah, kesimpulannya dengan hadirnya F4 GT secara resmi ini nunjukin keberanian dan juga keseriusan Poco di Indonesia. Sama lah kayak Xiaomi yang udah secara rutin berani ngerilis flagship mereka secara resmi ya, dan kita harus apresiasi karena nggak banyak brand yang berani melakukan hal ini. Nah, secara chipset, teknologi pendingin, kualitas layar, ditambah adanya tombol magnetik L1, R1 ini udah cukup banget buat F4 GT layak disebut HP gaming yang beneran gaming ya, bukan cuma ala-ala gaming doang. Dari gua nggak punya keluhan untuk HP satu ini, gue cuma bisa bilang semoga HP ini sukses di pasaran.